Salam ilmu tanpa batas bersama Abu Yahziat. Kita ketemu lagi di akhir pekan ini di malam minggu. Semoga sedang bahagia semuanya. Assalamualaikum. Baik Abu ya, bagaimana sejarah Nabi di periode keempat Bani Umayyah? Bani apa Abu ya? Bani Umayyah di Iya, Spanyol. Bani Umayyah di Spanyol di periode keempat. Baik teman-teman ya, kita bertemu lagi pada malam hari ini. Tentu kita tetap membahas sejarah peradaban Islam di Spanyol. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas peradaban Islam di Spanyol periode pertama, periode kedua, periode ketiga, periode keempat. Di dalam buku sejarah itu eh, banyak apa ada sedikit perbedaan ya, membagi fase-fase di dalam apa pergantian khalifah atau kerajaan Islam di Spanyol. Ada yang mengatakan 4 periode atau 4 fase, ada yang mengatakan 6 fase. Tetapi yang mengatakan 4 fase ini itu sebenarnya memasukkan periode kelima dan keenam di dalam kategori ataupun fase keempat ini sebenarnya. Jadi kerajaan Islam di Spanyol ini periode pertama itu kita sedikit mereview bahwa kerajaan Islam di Spanyol itu masih dipimpin oleh seorang gubernur ataupun wali ya setingkat gubernur yang diangkat langsung oleh kerajaan Islam Daulah Bani Umayyah yang berpusat di Syria. Masih ada di dalam kekuasaan Islam yang berpusat saat itu di Syria. Kekuasaan Islam yang besar saat itu ya, yang menjadi induk daripada tumbuhnya ataupun berdirinya kerajaan Islam Spanyol sampai masuk ke periode kedua, yaitu zamannya Abdurrahman Ad-Dahil yang menjadikan ataupun amir pertama pembentukan kekhalifahan Bani Abbas di Spanyol saat itu. Kemudian masuk kepada periode ketiga, yaitu Abdurrahman An-Nasir atau yang bergelar dengan Abdurrahman III. Maka pada masa Abdurrahman III ini kemudian digantikan oleh Abdurrahman Ad-Dahil ini, Abdurrahman An-Nasir ini ya, pertama kali khalifah, pertama kali penguasa Spanyol yang menggeleri dirinya sebagai khalifah, menghapus sistem yang dipakai pada raja-raja sebelumnya yang bergelar amir karena sudah lama. Kok bisa Mengambil kok bisa kesempatan jadi ini? ya Oh karena iya, Abdurrahman An-Nasir seperti pada pertemuan sebelumnya di Baghdad terjadi kemelut heeh. Al-Muqtadir Billah di situ Sebelumnya maksudnya amir, ya di terus berubah menjadi khalifah lagi begitu ya, Bu, iya, ya? ya memang kalau dinasti Bani Abbas dinasti Bani Umayyah ini kan bergelar amir, itu Mmm. diproklamirkan pertama oleh Abdurrahman Ad-Dahil dan menggelari dirinya sebagai amir saat itu. Tetapi ada 6 generasi sesudah itu dan masuk kepada periode ketiga di zamannya Abdurrahman An-Nasir ini tidak menjadikan gelar amir itu disandang oleh khalifah lagi karena dia menganggap terjadinya kemelut ya ataupun ketidakstabilan khalifah di Baghdad Al-Muqtadir Fillah saat itu menjadikan harus ada khalifah yang tampil di depan ataupun di apa pada yang merepresentasikan umat Islam saat itu yang kuat, maka dia mengambil gelar itu dan menjadikan gelar ini khalifah pertama pada masanya, yaitu khalifah dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Spanyol. Jadi pada masa Abdurrahman An-Nasir ini dia orang pertama kali yang menggelari Jadi dirinya sebagai khalifah sampai kepada Hakam II, Hisham II. Dan terakhir karena Hisham II ini diangkat masih umurnya 11 tahun, ada yang mengatakan di dalam sejarah ini 22 tahun, dia tidak begitu cakap pemerintahan di dalam memerintah karena juga ini kan masih anak kecil ya. Sehingga kekuasaan itu diambil oleh oleh panglima gitu ya? sekretarisnya atau kalau sekarang ini orang-orang penting di dalam istana ini yang bergelar Al-Hajib Billah, Al-Hajib Mansur Billah ya.
Al-Hajib Mansur Billah itu generasi keempat dari periode ketiga, yaitu dia yang menjalankan roda pemerintahan dinasti Bani Abbas atau orang yang sangat berpengaruh dan saat dipimpin oleh Al-Hajib Billah ini, kemajuan-kemajuan yang ada di dalam Spanyol ini sangat luar biasa sekali, menggantikan bahkan Tapi di bumerang periode. kan kepada, putra mahkota yang, tadi umur 11 tahun itu, Iya, karena bumerang memang itu. dari pihak keluarganya justru ingin menyaingi, pengaruh, mengambil pengaruh kepada masyarakat tapi tidak mampu. Pengaruhnya Al-Hajib Mansur ini sudah melekat dalam di masyarakat karena dia kan sudah lama berkecimpung di dalam pemerintahan, sehingga orang-orang itu banyak simpatik dan menaruh harapan kepada Al-Mansur Billah. Tapi memang pada masanya ini, Abdurrahman Ad-Dahir sampai kepada Al-Hajib, Al-Mansur Billah, kondisi, negara masih sangat stabil dan bahkan orang-orang yang ingin berontak saat itu bisa langsung dihadang oleh orang-orang istana. Lah, setelah ini berakhir ya, Al-Hajib Al-Hajib, Al-Mansur Billah ini periode ketiga, maka Spanyol masuk kepada periode keempat, di mana Spanyol pada masa periode keempat ini dipimpin oleh Abdul Malik, Abdurrahman, kemudian Muhammad bin Abdul Jabbar. Nah, disinilah terjadi kemelut yang sangat luar biasa sekali. Apa Terjadi kemelutnya, Bu, ya? ini ketidakstabilan di dalam kerajaan Spanyol. Kenapa kok demikian? Karena pada di periode ini munculnya raja-raja kecil yang melepas, Oh, yang ya, 56, yang berapa? 36. 30 raja-raja kecil lepas dari kekuasaan pusat, Mmm. yaitu di dalam sejarah disebut dengan Al-Muluku Tawaif, lahirnya raja-raja kecil golongan. Akhirnya kerajaan-kerajaan golongan, saat itu kerajaan Tidak Islam golongan bersatu jadi yang ya tidak bersatu. bercerai-berai. Sehingga dalam kondisi seperti ini, eee, Abdurrahman Abdul Malik ya, yang sang penerus dari generasi ketiga tadi Coba itu, Bu ya kesinian, kepotong terus itu. Nah, eee, jadi Abdul Malik ini memiliki putra namanya Abdurrahman. Masa Abdurrahman ini dia tidak begitu baik ataupun dianggap khalifah yang buruk perangainya. ya tidak Dolim? baik, kalau tidak baik ya, mirip dengan masa-masa kalau di dalam sejarah itu Al-Muqtadir, kemudian Al-Muntasyir Dalam segi apa? pada Apa pada masa, mabuk-mabukan iya, semua atau tidak cakap oh, di dalam pemerintahan, juga dia ini sering mabuk-mabukan dan perangainya tidak baik. Sehingga memicu, terjadinya pemberontakan-pemberontakan baik dari kalangan, masyarakat Spanyol maupun di luar Spanyol, dalam arti yaitu non muslim, kerajaan-kerajaan Kristen yang memiliki ambisi mulai dulu untuk meruntuhkan kekuasaan Bani Abbas tapi belum nggak memiliki punya kesempatan. kesempatan. Karena dalam kondisi seperti inilah kemudian oleh, Yang mengincar kekuasaan itu pihak diajukan istana sendiri, oh, yaitu pejabat-pejabat pemerintahan diturunkan atau mmm, dikudeta ya, maka digantilah dengan Muhammad bin Abdul Jabbar. Maka saat diganti Muhammad bin Abdul Jabbar, disinilah terjadi tahun 1013 Masehi, penghapusan gelar khalifah. Khalifah tidak dipakai dihapus. lagi saat itu karena memang raja-raja ataupun penguasa, Abdul Malik, Abdurrahman, dan yang lainnya ini tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan internal yang ada di dalam Nggak kerajaan kerajaan Spanyol itu. itu. Sehingga gelar khalifah ini kayaknya tidak pas disandang oleh raja-raja Spanyol saat itu ya. Dibiarkan kembali kepada, gelar sebelumnya, yaitu Amir. Maka saat Abdurrahman V diangkat oleh orang-orang barbar, di sini masuknya orang-orang barbar di dalam pemerintahan. Siapakah Orang barbar ini adalah, orang barbar itu bukan orang yang cerewet, bukan? suku dari Afrika Utara. Jadi Suku dari namanya Afrika suku. Utara, iya. Orang-orang barbar Asal itu mula, suku, ya, orang-orang bahas muslim juga ini. bahasa kita kan kalau gaul-gaul itu
apa cek barbarah itu kan, itu karena Enggak, bukan, ini dari suku Barbar. Suku Barbar itu sudah berada di jadi Andalusia itu sejak masa namanya suku pemerintahan ya, barbar itu dinasti namanya Dahil suku dari Afrika? dari Afrika Utara. Oke. Jadi pada periode keempat ini masuknya pengaruh orang-orang Barbar terhadap pemerintahan. Jadi sang khalifah tadi hanya sekedar sebagai boneka saja, sebenarnya yang menjalankan, eee, peran pemerintahan itu orang Barbar. Atau mirip kalau, zamannya dinasti Bani Abbas di akhir-akhir abad ke-9, ke-10 itu Bani Buwayh yang mengontrol dan menjalankan pemerintahan. Nah sekarang Hanya, apa Bani namanya Barbar, ini, hanya khalifah itu dijadikan sebagai tameng, bonekalah. sebagai boneka saja, dijalankan oleh Bani Buwayh, kemudian Bani Saljuk. Di sini orang-orang Barbar atau Bani Barbar kalau Bani sekarang itu, Barbar. atau orang Berber ya, kalau Berber apa barbar? Barbar, orang Barbar. Barbar ya, yaitu salah satu suku dari Afrika Utara yang mendominasi, pada periode keempat ini memberikan, mengendalikan ya kekuasaan negara, menjatuhkan dan mengangkat raja-raja dinasti Bani Umayyah yang terpecah menjadi 30, raja-raja Nah kecil ini. pantes, itu emang pantas dinamakan Tetapi Bani Abdurrahman Barbar ya, itu karena memecahkan negara menjadi 30 kesatuan. ini munculnya ya seiring dengan ini juga, Mhm. tapi pada saat Abdurrahman V ini juga dibunuh oleh pengawalnya sendiri, karena sudah tidak stabil perjalanan, pemerintahan ya saat itu, sudah tidak begitu disegani lagi sang khalifah. Di sini juga terjadi penghapusan khalifah ya, pada Mmm, masa periode keempat. Ini juga menandai bahwa kerajaan Islam di Spanyol pada periode keempat ini berakhir. Tetapi di dalam, buku-buku yang lain, literatur-literatur yang lain ya, bukan pada periode keempat ini, hanya pada periode keempat ini ditandai dengan, melemahnya kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol dengan lahirnya atau munculnya Mulukut Tawaif, raja-raja Islam golongan atau raja-raja kecil yang menjadi terpecah menjadi 30 30 ya. raja saat itu. Lah, setelah Abdurrahman V, maka digantikan oleh Hisham III. Hisham III ini merupakan raja terakhir dari dinasti Umayyah, Bani Umayyah di Spanyol. Ini raja terakhir dari keturunan, Bani Umayyah. Bani Umayyah, dari keturunan Emang Bani setelah Umayyah. setelah Tapi ini ini siapa? kan tahun 1031 ya, Mmm, 1031. Ini belum berakhir Islam di sana, hanya raja terakhir yang memimpin, ya karena rajanya Spanyol ini hilang, ya terakhir. Islamnya jadi hilang Dan juga ini dong. digulingkan oleh Barbar oleh orang-orang Barbar. Hisham III ini digulingkan oleh orang-orang Barbar tahun 1031 Masehi. Mmm, Lah, rentangnya dari 1035 sampai 1040, 1492, ini 1942 ya. Itu di mana kerajaan Islam berpusat di Granada. Itu kerajaan bukan di Islam Spanyol. terakhir, bukan di Spanyol lagi. Bagian daripada Spanyol itu sebenarnya. Mmm, Tapi rentang masa dari 1035 sampai 1492 ini ada kekuatan Islam atau kerajaan Islam yang mendominasi dari kerajaan-kerajaan Islam yang lain, yang lebih populer mhm, ataupun dia dianggap berhasil membangkitkan daulah Islam yang lumayanlah saat itu berada di tengah-tengah, pusaran, persoalan-persoalan atau kemelut di dalam internal raja-raja yang selalu berebut kekuasaan ini, yaitu Daulah Morobitun atau kerajaan Islam Morobitun yang juga nanti diteruskan oleh kerajaan Islam Wahidun. Ini hanya lewat 2 abad, mmm, tahun 1035 sampai 1492. Maka saat inilah kemudian lumayan dianggap di dalam sejarah itu yang membangkitkan dunia Islam ataupun kerajaan Islam yang sebelumnya pada periode keempat ini mulai punah, tidak begitu tenar di masyarakat, ini mulai muncul lagi. Tetapi karena kekuasaannya kecil, kemudian juga Morobitun dengan Wahidun ini tidak sebesar
tidak sebesar seperti kerajaan Islam di Spanyol di abad kedua, ketiga, Oke. maka dia ini tidak mampu menahan serangan-serangan dari pihak luar dan tentunya dari pihak raja-raja Kristen. Sehingga Cordova tahun 1238 jatuh ke tangan Kristen, Sivile tahun 1248 juga jatuh ke tangan Kristen. Ini menandai Cordova yang menjadi pusat peradaban Islam dan ibu kota daripada kerajaan Islam Spanyol setelah jatuh ke tangan orang Kristen ini sudah mulai Islam goyah, habislah ceritanya di sudah sana. mulai goyah dan tidak ada Goodbye. pamor lagi di sini dan jatuhnya sebagian besar daerah-daerah Spanyol ke tangan raja-raja pihak Non-muslim. Kristen. Lah, setelah ini jatuh tahun tahun apa 1248 ini dinasti ataupun Raja Muwahhidun ini kalah oleh pihak Kristen ataupun raja Kristen akhirnya pulang ke Afrika Utara dan disinilah kemudian satu-satunya negara Islam ataupun kerajaan Islam ya, kerajaan Mhm. Islam yang masih bertahan dari serangan-serangan pihak dari serangan raja-raja Kristen saat Mhm. itu hanya di Grenada yang dipimpin ada kesultanan di situ, ada Mhm. kerajaan Islam namanya ya Sultan Muhammad bin Ahmar yang nanti di dalam sejarah ini disebut dengan keturunan Bani Ahmar. Jadi Grenada sebagai tempat pertahanan Benteng terakhir. terakhir dari serangan-serangan orang-orang Kristen saat itu di bawah kekuasaan Bani Ahmar. Tahun 1492 Sultan Muhammad bin Ahmar ini karena banyak putranya ya mewasiatkan setelah Sultan Muhammad bin Ahmad ini kepada salah satu dari putranya itu. Tetapi putra yang lain tidak Iri. terima Iri sehingga mungkin ya. terjadilah Konflik lagi. konflik keluarga. Maka Abu Abdullah salah satu daripada keturunan Sultan Muhammad bin Ahmad meminta bantuan Raja Mhm. Kristen Ferdinand juga Ratu Isabella saat itu masih belum menikah keduanya ini Mhm. mengambil kekuasaan dari saudaranya juga mengambil kekuasaan dari ayahnya Sultan bin Ahmad saat itu, maka dibunuhlah saudaranya, kemudian juga Tapi Sultan tidak Muhammad bin Ahmad ia i meninggal. iya, tapi tidak ke saudaranya, malah diambil yang membunuh dong? Iya, Abu Abdullah ini sampai akhirnya naik tahta. Oh, naik tahta juga. Naik tahta oleh bantuan Ferdinand. Ferdinand dengan Isabella tadi itu. Mhm. Tetapi pada akhirnya kedua kerajaan tadi ini sebelumnya memang punya ambisi untuk menguasai Grenada sebagai benteng pertahanan umat Islam terakhir. Mhm. Akhirnya Abu Abdullah tahun 1492 tidak mampu lagi menahan goncangan dan serangan daripada musuh di luar Islam itu, yaitu dari Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella setelah adanya perkawinan dari keduanya ini, dan dia memberikan kekuasaan kepada Secara Ferdinand cuma-cuma. ya secara cuma-cuma tanpa syarat ya. Dan itulah menandai berakhirnya Berakhirnya kerajaan Islam di kerajaan Spanyol Islam tahun di Spanyol. 1492 yang sudah lama dibangun mulai Abdurrahman Ad-Dahil sampai di abad ke-14. Kira-kira berapa tahun itu, Bu, ya? Atau berapa Ini abad? 7 abad, Dari 7 abad dari karena Abdurrahman Ad-Dahil ini 7 abad, tapi kalau dihitung dari dinasti Bani Abbas yang waktu di Syria ini itu kan 650 sampai 1492. Tapi di dalam sejarah ini dipisah, dinasti Bani Umayyah II berdiri dari tahun berarti 756. 850-an Iya, tahun. 750-an ya. 850-an. Tapi saat didirikannya daulah oleh Abdurrahman Ad-Dahil di Spanyol itu 756 sampai berakhirnya tahun 1492. Tapi sebenarnya dari keturunan Bani Umayyah sendiri dari Hisham III ini abad ke-10 sudah berakhir dinasti Bani Umayyah ini. Tetapi ini diteruskan, Mhm. dilanjutkan oleh Islam-Islam yang masih tersisa di situ. Yang ini juga Sultan Muhammad bin Ahmad ini bukan dari keturunan eh, Abdurrahman Ad-Dahil bukan. Ini sebenarnya Ini Abuya ke sana-sana ya? ya. Coba ke sinian. Jadi Nah,
Sultan Muhammad bin Ahmar ini sebenarnya kelompok muslim ataupun gerakan dari Afrika Utara, di mana pada akhirnya masuk ke Spanyol melalui peperangan-peperangan ya, baik dengan pihak muslim yaitu raja-raja kecil tadi, juga dengan raja-raja Kristen yang pada akhirnya menguasai Grenada sebagai pusat pemerintahan saat itu. Dan ini merupakan Islam terakhir, kerajaan Islam terakhir. Jadi Bani Ahmad itu didirikan oleh Muhammad ibn Yusuf An-Nasr, atau kalau dicari di dalam sejarah itu dinasti Nasriyah, Nasrid, yang apa namanya, yang berpusat Jadi di Grenada kesimpulannya ini. bahwa bendera Islam pernah berkibar selama ratusan tahun di Ya, Spanyol, kata begitu? kuncinya ini terakhir Mhm, ya, bahwa ketika Islam jatuh pada tahun 1492 pada pihak Kristen ya, atau Raja Ferdinand dengan Isabella tadi itu, ini saya masih ingat mulai dulu sampai sekarang. Pesan dari dosen saat itu dan saya baca sendiri, saat Islam ini dikuasai oleh Ferdinand, saat itu juga, mhm. maka umat Islam diberi dua pilihan, Apa itu? antara menetap di Spanyol dengan masuk Kristen Atau? atau keluar dari Spanyol. Saat itu habislah Muslim di Spanyol. Mmm, Ya mungkin kalau sekarang ada terjadi Islamisasi lagi atau masuknya gelombang Islam dari Maroko, dari Aljazair, dari Turki dan lain sebagainya. Tapi tahun 1492 ini menandakan sejarah Islam di Spanyol ini sudah selesai. habis, Apa oke. peninggalannya di sini? Yang sangat terkenal sekali dari dinasti Bani Ahmar adalah Istana Al-Hamra. Ini ya, Istana Al-Hamra apa, itu Istana Istana Merah. Merah. Ini Itu ada yang sangat luar menyapa, biasa sekali. Kak Fauzia Fadil Viola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Kenapa kok lemah Islam ini Spanyol? Banyak Mhm, faktor, konflik internal umat Islam. terus Ini apalagi? terjadi beberapa pemberontakan dari umat Islam sendiri karena Cordoba ini merupakan pusat pemerintahan Islam yang sangat cemerlang ya, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan menyaingi Baghdad saat itu. Mhm. Maka wilayah-wilayah yang lain atau di daerah-daerah gubernur yang lain itu ingin menyaingi Oh, keindahan apa namanya Cordoba saat itu, sehingga memicu terjadinya pemberontakan dan juga keinginan-keinginan untuk menguasai mendominasi pemerintahan digarisbawahi itu iri, karena ya. keirian begitu ya, jadi menghancurkan diri sendiri. Kemudian adalah konflik Kristen, tidak Oke, seperti pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Syria, tidak seperti masa pemerintahan Islam di waktu Bani Abbas, itu tantangannya kebanyakan dari pihak umat Islam. Tapi di sini ini ada dari dua sisi ya, dari umat Islam iya, dari pihak Kristen yang sangat getol untuk menghancurkan kekuasaan Islam itu, terutama yang berpusat di daerah utara Spanyol. Ini mulai didirikannya Spanyol oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Itu menggempur berkali-kali tapi tidak mampu. sebentar. Di masa terakhir pada keempat ini baru bisa menguasai. Ini Kak Fauzia Fadil Viola bertanya, "Perasaan Pak Ustadz pernah ngisi siaran di TV. Apa iya kah? Pernah nggak?" Tidak pernah. Oh, nggak pernah. Tapi kalau di apa Apa channel di YouTube? Pernah ya. ya di apa bulan-bulan puasa di Channel-channel apa itu YouTube lah, begitu Kak. di TV-TV lokal pondok punya pondok Iya, itu ya. mhm. Pondok iya, tapi bukan TV-TV nasional atau TV One, belum pernah. Oke, Dan mungkin yang sampai di sini dulu. terakhir ya, Mhm. kesulitan ekonomi. Karena memang adanya peperangan, kemudian perebutan kekuasaan, maka sang khalifah saat itu tidak fokus kepada hal-hal untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga banyak kelaparan di situ. Karena memang Akhirnya fokusnya kepada, apa namanya ini, bagaimana cara untuk meng ataupun memerangi orang-orang tadi itu yang ingin memberontak ini, sehingga permasalahan-permasalahan ekonomi, penguatan terhadap permasalahan tambah apa menumpuk ini, dari internal apa dan kekuatan eksternal militer dan juga begitu sebagainya ya, ini Bu, ya? belum tersentuh. Dan yang terakhir letak geografis. Kenapa kok letak geografis Spanyol ini tidak seperti yang lain? Karena daerah Spanyol itu hanya ada di beberapa belahan benua Eropa. Mmm, Sehingga umat Islam ketika terjadi kemelut di Spanyol ini tidak seperti umat Islam berada di masa
Daulah Bani Umayyah pertama, umat Islam itu masih ada di Asia, kemudian di Afrika, dan juga di daerah-daerah yang lain yang jangkauannya untuk memberikan bantuan ini susah, sehingga orang Islam di Spanyol ini harus berjuang sendiri ketika terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut di negerinya itu. Oke. Jauh sekali dari umat Islam saat itu secara geografis ya. Ya mungkin hanya itu dulu ya, Ini oh apa begitu, kerajaan Islam di Ustadz Spanyol Danu ini. aku sering dulu nonton di TV. Ya, kalau Ustadz Danu kan di TV ini kan, di TV nasional, sedangkan ini, Abu Yazid cuma di TV lokal. Selamat malam Bunda Grif Niki, selamat malam juga. Malam Minggu kemana Bunda Grif Niki? Oke, mungkin pesan terakhirnya apa Bu ya? Ya pesan terakhirnya itu bahwa Ini kok nyandar jadinya ya? kalau kita melihat sejarah peradaban Islam ini ya, Mhm. pada masa lampau membaca dari kisah-kisah dari zamannya Islam di Andalusia, Islam di Syria, Islam di Timur Tengah. Kenapa itu umat Islam ini merosot dari kecemerlangan, apa namanya ini, pengaruh Islam di dunia saat itu karena memang dari umat Islam itu sendiri. Kalau Oke. sudah berada di puncak kekuasaan, Sering maka lupa. ya orang Islam itu memang ia lupa terhadap kekuasaan itu. Dan Pelajaran juga ya, ini garis juga bawah, pelajaran jangan ini ya, sering lupa. pelajaran ini bahwa ketika dia memangku sebuah jabatan tertentu dan dia terjadi apa semacam ini, ada kemelut di dalam jabatannya ini, di dalam pemerintahannya ini, jangan sekali-kali minta kepada bantuan pihak lain yang Mhm. tidak sejalur itu. Ini kan Jadi kebanyakan ini memang yang tidak gini, kebanyakan ini. maksudnya jangan terlalu memberi kepercayaan kepada orang lain, Iya. begitu ya. Kita harus Justru orang hati-hati. itu yang nanti akan merebut men-take over kekuasaan Oh, di dalam tubuh pemerintahan ini. oke. Jangankan di pemerintahan, di bisnis juga begitu, Abu ya. Jangan Memang terlalu rata-rata percaya. seperti itu. Baik, Abu ya, di rumah aja Bunda sama anak-anak mantap, banyak ilmunya tentang kajian Islam. Doanya, terima kasih sudah mensupport kami. Oke, terima kasih ya Abu ya atas ilmunya. Ilmu tanpa batas. Assalamualaikum.